dan kepada teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, iman serta sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang tafsir Bahr al-Muhit karya Abu Hayyan. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 9 insya Allah akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 4 orang, yakni Serli Sri Hasuti, saya sendiri Siti Solihah, Tiara Rizkia, dan Tiwi Alawiyah. Baik, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini itu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat tambahan dari dosen pengampu, yang terakhir itu penutup. Baiklah, acara yang pertama itu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Serli Sri Hastuti, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Biografi Abu Hayyan. Perjalanan intelektual Abu Hayyan. Abu Hayyan seorang ulama yang berwawasan luas dan pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman. Dalam perjalanan intelektualnya, beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk belajar pada ulama terkenal. Ia belajar hadis di Andalusia dan Afrika, dan ia belajar ilmu qiraat kepada Abdun Nasir bin Ali al-Maryuti di Iskandariyah, dan pada Abu Tahir Ismail bin Abdullah al-Mulaiji dan Syekh Bahauddin bin Annas tentang kitab-kitab adab atau sastra di Mesir. Guru atau syekh tempatnya berguru di kota ke kota berjumlah sekitar 450 orang, sedangkan yang memberinya ijazah sekitar 1.000 orang. Ia belajar di kota Andalusia dan Afrika Utara seperti Granada, Malaga, Balshi, Miriah, Bujaya, Tunisia, Mesir, Kairo, Dimyat, dan Al-Mahallat. Kepergian Abu Hayyan keluar Andalusia merupakan keberuntungan dalam satu sisi, karena seiring kepergiannya Andalusia dengan kegemilangan ilmu dan pengetahuan kian merosot. Belum lagi runtuhnya masa keemasan Islam diperparah oleh masuknya kekuatan Aragon yang membangkitkan kembali kerajaan Kristen di Andalusia pada 1258. Satu sisi Mesir dengan pesat berubah menjadi bangsa dengan peradaban keilmuan yang selangkah demi langkah kian maju. Nasib baik yang berpihak kepada Abu Hayyan ini memberikan peluang baginya untuk berkiprah lebih fokus dalam keilmuan dan hidup lebih tenang dalam sisa usianya. Next. Selanjutnya latar belakang sosio-historis Abu Hayyan. Nama lengkap Abu Hayyan, penyusun kitab Tafsir Bahr al-Muhit, adalah Abu Abdillah Atsiruddin Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Al-Hayyan Al-Gharnati Al-Hayyani, dan oleh Muhammad Safasya Ibrahim Haqi. Nama lengkapnya ditambah setelah Al-Gharnati menjadi Al-Gharnati Al-Jayyani Al-Nifzi. Sementara dalam kitab Bahr al-Muhit yang ditahqiq oleh Syekh Ali Muhammad Muawwaz, nama lengkap Abu Hayyan disebut Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Gharnati Al-Andalusi. Ia lahir di desa Tamkarish di Granada, Andalusia pada akhir bulan Syawal 654 Hijriah atau 1256 Masehi, dan wafat di Mesir pada tahun 745 Hijriah atau 1344 Masehi. Ia adalah seorang ulama besar dalam beberapa disiplin ilmu seperti hadis, tafsir, bahasa Arab, qiraat, adab, sejarah, biografi ulama khususnya dari Maghribah atau Afrika Utara, dan Nahwu Shorof. Ia digelar Ustadz al-Mufassirin, guru besar para mufasir,
Syekh An-Nuhat, para ahli nahwu. Sejak kecil ia telah belajar membaca Al-Quran dan menghafalnya di bawah bimbingan Syekh Al-Khatib Abduhaq bin Ali. Setelah itu, ia berguru kepada Al-Khatib Abu Ja'far bin Abtiba dan belajar aneka qiraat pada Al-Hafiz Abu Ali Al-Husain bin Abdul Aziz bin Abi Al-Ahwash. Selanjutnya, adapun guru-guru beliau antara lain Ahmad bin Ibrahim bin Zubair bin Hasan bin Al-Husain Al-Thaqafi Al-Aswim, Hasan bin Abdul Aziz Imam Abu Ali, Ali bin Muhammad bin Abdul Rahim Al-Kasni Al-Bizi Abu Hasan, Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Alammah Radiuddin Abu Abdullah Al-Ansari Al-Syatibi, Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Nasr Imam Abu Abdullah Bahauddin, Muhammad bin Mustafa bin Zakaria bin Hawajan bin Hasan, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Iyash, Ahmad bin Yusuf bin Ali Al-Fahri, Abdul Haq bin Ali bin Abdullah bin Malik Abu Muhammad, Yasir bin Abdullah bin Muhammad bin Halaf bin Al-Yasir bin Muhammad bin Abdullah bin Marwan. Adapun karya-karyanya, Abu Hayyan merupakan seorang polimet atau orang yang ahli dalam banyak disiplin keilmuan sekaligus. Beberapa karyanya di bidang lugha yaitu fikih, qiraah, sastra, dan tafsir. Karya-karya yang dihasilkan beliau diantaranya yaitu Bahrul Muhit, Nahrul Mad, Ittihaf Al-Arib Bima Fil Quran, Aqdul Laili fi Qiraat As-Sabi Al-Awali, Ghayah Al-Ihsan fi Ilmu Lisan, Al-Tadhkirah, Al-Wahaj fi Ikhtisar Al-Minhaj, Al-I'lam bi Arkan Islam, Ghayah Al-Ihsan fi Ilmu Lisan, dan I'rab Al-Quran. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Tiara. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu metodologi kitab tafsir Bahr al-Muhit. Pertama, identifikasi fisiologis. Salah satu karya Abu Hayyan yang terkenal adalah tafsir Bahr al-Muhit, yang terdiri dari 8 jilid besar. Penyusunan kitab ini dilandasi dengan 3 hal. Pertama, beliau ingin selalu membaca Al-Quran. Kedua, ingin memperbanyak amal kebajikan. Ketiga, supaya jiwanya selalu terjaga. Abu Hayyan dalam tafsirnya banyak mengambil penafsiran dari Syekh Mahzari dan Ibnu Atiyah. Kitab tersebut sebagaimana terdapat di perpustakaan, ada yang terdiri dari 8 juz, ada 9 juz atau 1 juz untuk Al-Faharis, dan ada 10 juz. Adapun yang terdiri dari 8 juz, warna sampulnya yaitu hijau, diterbitkan oleh Dar al-Fiqh pada tahun 1978 Masehi atau 1398 Hijriah tanpa tempat terbit. Dan merupakan cetakan kedua. Adapun yang terdiri dari 9 juz, warna sampulnya yaitu biru tua, diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Berikut pada tahun 1993 Masehi atau 1413 Hijriah, dan merupakan cetakan pertama. Adapun yang terdiri dari 10 juz, warna sampulnya yaitu hitam, juga diterbitkan oleh Dar al-Fiqh. Berikut pada tahun 1992 Masehi atau 1412 Hijriah tanpa keterangan cetakan. Next. Identifikasi metodologis. Yang pertama, latar belakang penulisan dan penamaan kitab.
dinamakan dengan Al-Bahr, memandang penuhnya ilmu yang relevan dengan tafsir di dalamnya. Abu Hayyan menyebutkan tafsirnya sebagai Bahrul Muhit, yang berarti lautan luas. Tiada lain karena ia ingin menjadikan karyanya itu sebagai lautan luas, nan luas, dan dalam dengan cara memahami kalamullah, ayat demi ayat dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu, seperti yang telah dia kuasai dari para gurunya. Karena itulah dalam kitab tafsir Bahrul Muhit ini, Abu Hayyan acap menunjukkan makna terdalam dan detail. Ia ingin menunjukkan bahwa kalamullah Al-Quran itu mengandung ijaz atau mukjizat, bukan hanya secara global, tapi memang ada dalam setiap huruf dan ayat. Muridnya, Tajuddin Ahmad bin Abdul Qadir bin Maktum, membuat ikhtisar Al-Bahr Al-Muhit dengan judul Al-Dur Al-Laqit min Al-Bahr Al-Muhit. Dalam hal ini, Abu Hayyan tidak mengesampingkan asbabun nuzul sebuah ayat. Masalah nasikh mansuhnya, qiraat, balaghah, begitu pula ayat-ayat yang mengandung hukum, semuanya dijelaskan dengan menukil pendapat para ulama dan menginterpretasikan ayat tersebut. Penulisan tafsir ini ditulis pada tahun 710 Hijriah, ketika Abu Hayyan berusia 54 tahun. Kesempatan menulis tafsir ini seiring dengan profesinya yang berfokus dalam mengajar tafsir di Madrasah Tafsir Al-Qubah Al-Malik Al-Mansur Kairo. Yang kedua, metode penulisan. Abu Hayyan dalam tafsir Bahr Al-Muhit menempuh metode yang sama dengan para pendahulunya dari Andalusia, yang tetap berpegang pada tafsir bil ma'thur. Namun penafsiran secara biroi lebih banyak dibanding penafsiran bil ma'thur. Berikut ini contoh pembahasan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit secara roi dan ma'thur yang meliputi pada beberapa corak penafsiran di atas. Sebagaimana ulama tafsir lain dalam kitab tafsirnya, Abu Hayyan dalam menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan per ayat. Misalnya, pada surah Al-Ikhlas ayat 2 dan 4. Dan kebanyakan dalam menafsirkan Al-Quran, ia meninggalkan ayat-ayat Al-Quran dengan kata per kata atau lebih dari satu suku kata. Misalnya pada Al-Fatihah ayat 7, dan masih banyak yang lainnya. Metode penulisan yang digunakan Abu Hayyan dalam tafsirnya adalah metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan susunan dalam mushaf, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya ditafsirkan secara berturut-turut, secara rinci dan lengkap. Metode ini telah digunakan oleh para mufassir sejak masa kodifikasi tafsir, yang oleh sementara ahli diduga dimulai oleh Al-Faro. Wafat 207 Hijriah sampai tahun 1960. Next. Sumber atau referensi penafsiran. Abu Hayyan dalam menyusun tafsirnya tidak lepas dari berbagai referensi kitab-kitab klasik lainnya. Hal ini beliau lakukan demi mewujudkan kitab ini sesuai dengan Al-Bahrul Al-Muhit. Referensi-referensi tersebut bersumber dari berbagai disiplin ilmu, selama masih terkait dengan wawasan tafsir. Ini bukan berarti penulisan kitab Al-Bahrul Al-Muhit seutuhnya atas landasan-landasan kitab-kitab terdahulu. Namun, tidak jarang juga beliau melakukan kritikan terhadap kitab-kitab tersebut. Beliau hanya melakukan penilaian atas kitab-kitab terdahulu dan mengambilnya yang beliau yakni serta
membantahnya yang dianggapnya salah satu landasan Al-Quran dari hadis. Adapun referensi-referensi yang dimaksud ialah pertama bidang tafsir. Untuk disiplin keilmuan ini, beliau mengambil dari kitab Syekhna Imam Soleh Al-Qudwah Al-Badid Jamaluddin Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Hasan bin Husin Al-Madisi Al-Ma'ruf bin Ibni Naqib, yaitu Al-Kashaf, Mahar Al-Wajiz, Tahril wa Tahbir. Yang kedua bidang hadis. Antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tiyalisi, Sunan Daruquni, Mu'jam Kabir. Selanjutnya di bidang nahwu, diantaranya Al-Kitab, Al-Tashil, Al-Mu'tar, Al-Takmil, Syarah Tashil, dan Takzirah. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tiwi Alawiyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu corak penafsiran. Metode pendekatan atau corak penafsiran yang digunakan oleh Abu Hayyan dalam tafsirnya itu kebanyakan memuat masalah kebahasaan, khususnya nahwu, juga memuat masalah qiraat dan masalah fikih. Yang pertama ada pendekatan qiraat. Ya, contohnya pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Al-Jumu'ah pada ayat tersebut menurut Abu Hayyan dalam tafsirnya ada dua macam qiraatnya. Oleh Al-Jumhur yang mayoritas ulama, Ibnu Al-Zubair, Abahaya, dan Ibnu Abi Abla membacanya dengan mendomah mimnya. Jadi dibacanya Al-Jumu'ah. Sedangkan riwayat yang bersumber dari Abi Amr, Zaid bin Ali, dan Al-A'mashi dibaca dengan mensukun huruf mimnya. Jadi dibaca dengan Al-Jumu'ah. Dan pada Quran Surat Al-Kautsar ayat 1, yaitu susunan A'tainaka oleh jumhur dibacanya dengan A'tainaka. Sedangkan Al-Hasan Tolhah, Ibnu Muhaisin, dan Al-Za'faroni membacanya dengan A'tainak, dengan nun. A'tainak. Selanjutnya. Next. Ada karakteristik tafsir. Kitab tafsir yang terkenal dengan tinjauan bahasanya ini memiliki beberapa keunikan. Sehingga yang membedakannya dengan karya tafsir yang lain, yaitu yang pertama, tafsir ini banyak menyebutkan aspek-aspek i'rab, masalah nahwu dan tafsir, perbedaan antara para ahli nahwu yang dianalisis dan ada juga yang dibantah oleh Abu Hayyan. Karena banyaknya pembahasan nahwu di dalamnya, kitab tafsir ini dianggap lebih cocok disebut salah satu kitab nahwu dibandingkan sebagai kitab tafsir. Yang kedua, Abu Hayyan banyak menukil atau memasukkan pendapat-pendapat mufassir yang lain dalam tafsirnya, seperti Az-Zamakhsyari, mu'allif tafsir Al-Kashaf, Ibnu Atiyah, mu'allif tafsir Al-Muhrir Al-Wajiz, kemudian Maki Ibnu Abu Thalib, mu'allif kitab Al-Hidayah ila Bulu An-Nihayah, yang secara khusus membahas persoalan-persoalan nahwu dan aspek-aspek i'rab. Yang ketiga, tafsir ini juga bersikap keras terhadap kisah-kisah Israiliyat yang berisi kebatilan dan ketentraman dengan akal sehat. Next. Sistematika penulisan. Mengenai sistematika penyusunannya, pertama-tama Abu Hayyan mengawali dengan membahas tentang makna-makna lafaz yang ia tafsirkan kata per kata, baik dari segi bahasa dan hukum-hukum nahwu sebelum lafaz itu tersusun.
Jika satu kata mengandung dua makna atau lebih, maka Abu Hayyan menyebutkannya untuk kemudian dilihat manakah dari makna-makna itu yang cocok dengan kata-kata tersebut. Kemudian beliau memulai menafsirkan ayat dengan menyebut asbabun nuzulnya jika ada, nasahnya, dan munasabah dengan ayat sebelumnya. Qiraat-qiraat, baik yang syadz maupun mutawatir, serta menyebutkan alasannya dalam ilmu bahasa Arab, dan menyebutkan pendapat ulama-ulama klasik dan modern dalam memahami makna-maknanya. Kemudian, beliau juga membahas makna-makna yang tampak dan samar dengan menjelaskan i'rab-i'rabnya dan sastra-sastranya yang dalam, baik dari segi ilmu badi dan ilmu bayan, dan mencoba tidak mengulangi pembahasan tentang kata yang telah dijelaskan atau ayat yang telah ditafsirkan. Jika ada pengulangan, hal itu untuk menambah ilmu dan manfaat, disertai dengan pengutipan pendapat para imam mazhab yang 4 dan yang lainnya dalam bidang hukum fikih, sambil menunjukkan dalil-dalil yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Dari penjelasan di atas, maka sistematikanya adalah menggunakan tertib mushafi, di mana Abu Hayyan menafsirkan Al-Quran menurut susunan urutannya dalam mushaf. Dalam kaitan ini, Abu Hayyan telah merampungkan penafsiran seluruh ayat Al-Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Metode yang digunakannya adalah metode tahlili, dengan menjelaskan makna-makna lafaz, ayat per ayat, menerangkan dari segi asbabun nuzul, munasabah, dan juga mengutip dari pendapat-pendapat ulama terdahulu, dan itu semua dipadukan dengan keahliannya di bidang bahasa. Next. Ada identifikasi fisiologis. Yang pertama ada aliran kalam. Kitab tafsir ini memiliki pendekatan linguistik dalam mengungkap makna dan pesan-pesan Al-Quran. Selain itu, hal yang lebih menarik dan penting yaitu coraknya selain disebut sebagai tafsir lugawi, bisa disebut juga sebagai tafsir aqaidi. Karena tafsir ini kental dengan nuansa teologisnya. Al-Bahrul Muhit dengan Ahlus Sunnahnya. Salah satu persoalan yang menjadi bahan perdebatan di antara aliran-aliran kalam menyelesaikan persoalan ini tampaknya dipicu oleh truth claim yang dibangun atas dasar-dasar kerangka pikir masing-masing dan klaim menauhidkan Allah. Tiap-tiap aliran mengaku bahwa pahamnya dapat menyucikan dan memelihara keesaan Allah. Perdebatan antara aliran kalam tentang sifat-sifat Allah tidak terbatas pada persoalan Allah memiliki sifat atau tidak, tetapi pada persoalan cabang sifat-sifat Allah seperti antropomorfisme, melihat Tuhan, dan esensi Al-Quran. Yang kedua ada mazhab fikih. Mengenai mazhab Abu Hayyan, beliau berpegang dengan mazhab Maliki di Andalus karena beliau di sana mempelajari kitab Muwatta Imam Malik. Dalam satu riwayat di dalam kitab Tabaqat yaitu mazhab Maliki, Zahiri, dan yang terakhir beliau bermazhabkan Syafi'i. Selepas sampai di Mesir, beliau mengikut mazhab Syafi'i dan mengarang kitab Al-Wahaj fi Ikhtisar Al-Minhaj. Beliau juga mensyarahkan mazhab dalam fikih Syafi'i yang kebanyakan pandangan-pandangan di dalam kitab tafsirnya diambil dari pendapat Imam Syafi'i. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Solihah. Baik. Selanjutnya yaitu contoh tafsir. Tafsir surat Al-A'raf ayat 180 menurut Abu Hayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Abu Hayyan di dalam kitab tafsirnya Al-Bahr Al-Muhit menerangkan bahwasanya setelah melihat kronologi ayat 179 surat Al-A'raf sampai kepada ayat 180 surat Al-A'raf, ternyata Allah telah memberikan peringatan penting kepada umat manusia agar mengingati Allah dan menyeru kepadanya dengan Asmaul Husna. Menurut beliau, cara inilah yang mampu menyelamatkan umat manusia dan jin dari api neraka. Sesungguhnya hati yang lalai daripada Allah akan mudah diresapi penyakit cinta dunia. Tambahan pula, apabila
Seseorang itu selalu menyeru Allah dengan nama-namanya yang terbaik dan senantiasa mengingat Allah akan timbul kelazatan ketika melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Abu Hayyan, beliau dilahirkan di Andalusia pada tahun 654 Hijriah dan menuntut ilmu di sana sampai ia berpindah ke Iskandaria, Mesir, dan belajar qiraat dari ulama yang bermukim di sana. Abu Hayyan menyebut tafsirnya sebagai Bahrul Muhit, yang berarti lautan luas. Tiada lain karena ia ingin menjadikan mahakaryanya itu sebagai lautan luas dan dalam dengan cara memahami kalamullah, ayat demi ayat dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu seperti yang telah dia kuasai dari para gurunya. Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit menempuh metode yang sama dengan para pendahulunya dari Andalusia yang tetap berpegang pada tafsir Al-Mansur. Namun penafsiran secara biroi lebih banyak dibandingkan penafsiran bil maksur. Dan ketika menafsirkan Al-Quran, kebanyakan ia memenggal ayat-ayat Al-Quran dengan kata per kata atau lebih dari satu suku kata. Dalam hal ini, Abu Hayyan tidak mengesampingkan asbabun nuzul sebuah ayat, masalah nasih mansuhnya, qiraat, balaghah, begitu pula ayat-ayat yang mengandung hukum semuanya dijelaskan dengan menukil pendapat para ulama dalam menginterpretasikan ayat tersebut. Dari kitab tafsirnya Bahr Al-Muhit terlihat bahwa Abu Hayyan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat secara runtut dan analisis sesuai urutan surat dan ayat dalam Al-Quran. Dan dari segi sumber rujukan, ia lebih banyak menggunakan biroi ijtihadnya khususnya yang berkaitan dengan masalah bahasa, nahwu, i'rab, balaghah, qiraat, dan takwil. Namun tetap tidak meninggalkan cara maksur sekalipun tanpa menyebut sanad pada sebagian surah dan ayat. Abu Hayyan dalam menyusun tafsirnya tidak lepas dari berbagai referensi kitab-kitab klasik lainnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dibuka termin pertama untuk 3 penanya. Saya izin bertanya, apa sih pengaruh sosial yang membuat Abu Hayyan selalu mengisi waktunya dengan belajar? Syukron. Saya izin bertanya, untuk ayat-ayat yang mengandung masalah hukum syariat, Abu Hayyan mengacu pada pendapat Imam siapa ya? Terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana penilaian para ulama mengenai kitab tafsir Bahr Al-Muhit ini? Terima kasih. Baiklah, karena sudah ada tiga pertanyaan, maka pada pemakalah yang ingin menjawab dipersilahkan.
Saya mencoba menjawab pertanyaan umumnya. Apa pengaruh sosial yang membuat Abu Hayyan selalu mengisi waktunya dengan belajar? Abu Hayyan sejak kecil sampai dewasa selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Pada zaman dewasa, beliau semakin banyak halakoh-halakoh ilmu di setiap tempat di Andalusia. Halakoh dipenuhi oleh berbagai ilmu seperti hadis, fikih, usul fiqh, qiraat, bahkan bahasa Arab. Pengaruh sosial ini yang membuat Abu Hayyan selalu mengisi waktunya dengan belajar. Mungkin itu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Nur Alfiah, yaitu bagaimana penilaian para ulama mengenai kitab tafsir Bahrul Muhit. Yang pertama, menurut Subhi Sholih, jika ingin mengirobkan Al-Quran, maka hendaklah kita menelaah kitab Bahrul Muhit, yakni karya Abu Hayyan. Karena di dalamnya terdapat pembahasan nahu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan qiraat. Yang kita tidak dapati di dalamnya banyak hal yang ada dalam sejumlah tafsir Biroi, tapi tafsir ini hanya sedikit menaruh perhatian pada hadis Nabi karena tafsir ini bukanlah tafsir bil ma'thur. Yang kedua ada menurut Abdul Hayy Al-Farmawi yang memberikan apresiasi khususnya kepada tafsir Bahrul Muhit ini. Karena sebagai salah satu kitab yang harus dimiliki oleh peneliti Al-Quran dan harus tersedia di perpustakaan. Sebab Abu Hayyan merupakan salah seorang ulama besar dalam bahasa Arab dan ilmu bahasa lainnya. Mungkin itu saja. Mungkin pemakaian lain ada yang ingin menjawab pertanyaan yang lain. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Rindi Ranjaini. Ayat-ayat yang mengandung masalah hukum syariat atau fikih Abu Hayyan itu mengacu pada pendapat imam siapa gitu ya. Jadi ayat-ayat yang mengandung masalah fikih Abu Hayyan ini mengacu pada empat imam mazhab yang empat itu, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan untuk menguatkannya dalil-dalil yang ada dalam kitab fikih juga beliau cantumkan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya izin bertanya, apakah apa kelebihan dan kekurangan kitab tafsir Bahrul Muhit ini? Oke, terima kasih Siva. Yang lain, apakah masih ada? Ditampung dulu ya pertanyaannya. Saya izin bertanya, apa kesan ilmiah dari tafsir Abu Hayyan ini? Terima kasih. Terima kasih. Ya, silahkan Safira. Tadi kan udah disebutkan sama pemakalah kalau misalkan karakteristik dari kitab Abu Hayyan ini diantaranya banyak menyebutkan aspek-aspek i'rab, kemudian juga banyak menukil pendapat mufassir yang lain, juga beliau ini keras terhadap kisah Israiliyat yang berisi kebatilan. Apakah ada hal-hal selain yang disebutkan tadi yang menjadi karakteristik dari tafsir Abu Hayyan ini? Terima kasih.
Oke, terima kasih Safira. Teman-teman pemakalah, karena sudah 3 pertanyaan yang ingin menjawab dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. Ada beberapa karakteristik lainnya, yaitu meletakkan dalam kitab Bahrul Muhit itu ada syawahid syair, menuliskan tafsirnya karena di sisinya syawahid syair mempunyai tempat yang tinggi dalam pembinaan kawaid nahwu dan lebih mudah baginya menerangkan makna ayat, dan juga beliau membuat penerangan yang banyak. Ada juga bahasa pengungkapannya itu cukup mudah dan dinamakan dengan Bahrul Al-Muhit, yaitu memandang penuhnya ilmu yang relevan dengan tafsir yang ada di dalamnya. Mungkin pemakalah lain ingin menambahkan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Uhti Lutfiah. Jadi kitab tafsir Abu Hayyan ini merupakan sebuah kitab rujukan yang tinggi nilai ilmiahnya. Di dalamnya terhimpun segala cabang ilmu Islam, sama ada ilmu bahasa Arab, qiraat, fikih, akidah, sesuai dengan nama tafsirnya. Bahar Al-Muhit, yaitu laut yang meliputi. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Syifa. Itu yang pertama, kelebihannya. Beliau memulai penafsirannya dengan meletakkan dan menjelaskan kata-kata mufradatnya yang menjadikan penafsirannya ini lebih jelas dengan mengetahui bahwa terkadang dalam satu kata mempunyai banyak makna yang berbeda. Yang kedua, adanya asbabun nuzul, penjelasan nasikh mansuknya dan munasabah ayat atau surat, sehingga menambah wawasan bagi pembacanya. Yang ketiga, tafsir Bahrul Muhit adalah tafsir yang sangat baik untuk dijadikan sebagai referensi bagi pelajar yang mendalami ilmu i'rab dan nahwu Al-Quran. Yang keempat, terdapat pula penukilan dari 4 imam mazhab sebagai pelengkap dari pembahasan syariahnya. Yang kedua, ada kekurangannya, yaitu terdapat beberapa hadis-hadis dhaif dalam kitab tafsir ini. Dan terkadang bahasa yang digunakan oleh Abu Hayyan ini sangat tinggi, sehingga sulit dipahami oleh pembacanya. Baik, terima kasih. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan.
Apakah masih ada sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Baiklah, jika sudah tidak ada, mungkin selanjutnya yaitu tambahan dari dosen pengampu kepada Ibu Hana. Kepada beliau dipersilakan. Oke, suara saya kedengeran, teman-teman? Dengar, Ibu. Dengar, Bu. Ini baru kedengeran atau sudah dari tadi kedengeran? Halo? Kedengeran nggak? Maaf, saya agak error nih kayaknya. Terdengar Ibu sekarang. Oke, baik. Oke, baik teman-teman sekalian. Mohon maaf ya. Apa namanya? Zoom saya dari tadi nggak bisa aktif ya ini dari laptop ya karena saya mau share screen sebagainya. Oke, baik. Basic.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini saya pakai dua video ya, dua Zoom. Baik, terima kasih untuk pemakalah hari ini. Hari ini yang sudah menyampaikan ya materi tentang Al-Bahrul Muhit. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, saya akan bahas dari makalahnya terlebih dahulu, ya. Yang pertama, makalah namanya Bahrul Muhit atau Al-Bahrul Muhit makalah. Bahrul Muhit atau Al-Bahrul Muhit. Itu lihat di RPS-nya, Bu. Bahrul Muhit ya. Nama tafsirnya Al-Bahrul Muhit. Ya. Tafsirnya namanya Al-Bahrul Muhit. Baik. Untuk makalahnya, yang pertama ini dari sisi penulisan, ya, ini rata. Justify-nya belum teratur ya, jadi diperbaiki lagi, ya. Teman-teman pemakalah ya supaya lebih rapih lagi, lebih teratur lagi, ya. Ini, kemudian nih, ini belum teratur nih, ya. Dari sisi penulisannya, ya, ini diperbaiki ya. Justify-nya diperbaiki. Perjalanan intelektual Abu Hayyan. Lalu berikutnya di sini terbelakang sosiohistorisnya juga nih, ya, diperbaiki lagi. Masih agak berantakan. Ini itu saja guru-guru yang berpengaruh karya Abu Hayyan. Ini apa nih? Oke. 8 jilid besar. Nih. Coba lihat di sini ya. Di sini nih. Kelihatan? Identifikasi fisiologis ya. Dalam tafsirnya Abu Hayyan banyak mengambil sumbernya dari mana? Dari mana pemakalah? Dari sumber penafsiran yang banyak dibahas ya atau dijadikan rujukan oleh Abu Hayyan. Dari tafsir siapa? Makalah? Halo? Tafsirnya siapa?
Makalah masih ada bersama saya? Ini suara saya kedengaran nggak ya, teman-teman? Kedengaran, Ibu. Oke, baik. Makalah Abu Hayyan mengambil tafsirnya kebanyakan dari tafsirnya siapa? Ini diperbaiki ya. Penafsiran Syekh, atau nggak usah pakai Syekh, Imam Az-Zamakhsyari. Ya, bukan Makhzari. Nih, saya nggak tahu dari mana nih. Dan di sini Ibu Atiyah. Ibu Atiyah itu ibu siapa? Diperbaiki ya, Ibnu Atiyah. Ya, Ibnu Atiyah, yang mana beliau adalah pengarang ya, pengarang dari satu kitab tafsir yang berjudul apa? Al-Muharrar Al-Wajiz. Ya. Ibnu Atiyah mengarang kitab Al-Muharrar Al-Wajiz. Dan itu salah satu kitab yang kemudian dijadikan rujukan oleh Ibnu Atiyah. Ya, jadi oleh siapa? Abu Hayyan ya. Abu Hayyan itu dalam tafsirnya banyak mengambil rujukan atau menjadikan sumber dalam penafsirannya, sumber rujukannya itu dari kitab Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari, kemudian Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Atiyah. Itu yang kedua, dua kitab yang paling banyak mempengaruhi Abu Hayyan ya dalam penafsirannya. Meskipun ada lagi kitab-kitab yang lain seperti misalnya kitab Tahrir wa Tahbir ya, karyanya Al-Maqdisi dan sebagainya. Tapi dua kitab ini ya, kitab Zamakhsyari yang kemarin sudah kita bahas, kitab tafsir Al-Kasyaf dan kitab tafsir Ibnu Atiyah Al-Muharrar Al-Wajiz. Jadi dua kitab ini saja yang kemudian banyak mempengaruhi beliau ya dalam penafsirannya. Baik. Kemudian selanjutnya dari identifikasi metodologis latar belakangnya. Nah, di sini kan penulis hendak memberitahukan gitu ya. Ya, latar belakang penulisannya itu penulis hendak menginformasikan kepada kita semua apa sih latar belakangnya gitu ya. Ini salah satunya saja alasannya ya, memandang bahwa dengan membuat sebuah kitab tafsir yaitu akan membuat sebuah ilmu itu menjadi lebih berguna lagi. Dan salah satu ilmu yang paling mulia, yang paling penting untuk dibahas adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu salah satunya. Ya, tapi di sini apa namanya? Penulis kurang apa ya? Pemakalah kurang lebih mengkerucutkan lagi apa sih sebenarnya latar belakang ya, atau sebab atau motivasi beliau menulis kitab ini. Ada juga motivasi lain ketika Imam Abu Hayyan ya menulis kitab tafsir itu karena pada masa itu beliau mendapatkan sebuah anugerah ya atau gelar Al-Qadhi dari raja. Iya, raja pada masa itu. Ya, namanya siapa tuh? Nanti bisa dicari. Malik dinasti Mansuriyah kalau nggak salah ya. Itu diberikan gelar itu dan kemudian raja tersebut memberikan apresiasi yang sangat besar kepada para ilmuwan, para ulama, para cendekiawan Muslim ya, untuk banyak melahirkan karya. Oleh karenanya, akhirnya Imam Abu Hayyan akhirnya membuat salah satu kitab tafsir yang beliau berikan nama Al-Bahrul Muhit. Gitu ya. Itu. Ya. Itu motivasinya. Motivasi menulis, bedakan ya antara latar belakang penulisan sama sebab penamaan. Ya. Kalau latar belakang penulisan itu biasanya faktornya ada dari eksternal. Sebutkan apa faktor eksternalnya. Adapun faktor internalnya misalnya karena beliau merasa ini sebuah ilmu yang sangat penting, akhirnya beliau menuliskan. Nah, ketika ingin menuliskan, barulah kemudian beliau berikan namanya apa nama kitabnya? Namanya Al-Bahrul Muhit. Nah, di situ barulah pemakalah membahas dinamakan Al-Bahrul Muhit itu karena apa? Artinya bahrul itu apa?
Gitu ya. Jadi pemakalah kurang mengeksplor atau belakang menulisannya. Baik. Untuk metode penulisannya, oke. Sumber penafsiran ya. Sumber penafsiran Abu Hayyan. Pemakalah menyimpulkan jadinya apa? Kitab ini termasuk dalam kategori bil ma'thur atau bil ra'i? Gimana pemakalah? Masuk dalam kategori bil ma'thur atau bil ra'i? Halo? Bil ra'i mungkin Ibu. Bil ra'i. Ra'inya yakin atau enggak? Gimana? Hah? Iya Ibu. Gimana? Yakin bil ra'i ya? Meskipun di sini dituliskan ada bil ma'thurnya, tapi yang lebih condongnya kemana? Bil ra'i. Gitu ya. Jadi kitab tafsir Bahrul Muhit, Al-Bahrul Muhit kata karya Abu Hayyan ini merupakan salah satu kitab yang digolongkan. Nah, ini pemakalah juga bisa mengambil pendapat ulama untuk menyimpulkan. Jadi jangan hanya menampilkan pendapat gitu ya bahwa beliau itu berpegang pada bil ma'thur, tapi penafsiran secara bil ra'i juga banyak. Lebih banyak dibandingkan dengan penafsiran bil ma'thur. Nah, di sini pada akhirnya pemakalah harus menyimpulkan ya. Maka dapat disimpulkan supaya teman-teman ketika membaca tidak bertanya-tanya. Jadi kitab ini apa bil ma'thur ya gitu. Maka pemakalah harus menyimpulkan bahwa ya dari pemaparan atau dari paparan di atas, pemakalah menyimpulkan bahwa tafsir Al-Bahr Al-Muhit itu adalah masuk dalam kategori tafsir bil ra'i. Hal ini misalnya dikuatkan oleh pendapatnya siapa? Misalnya kalian baca pendapat seorang ulama yang menyimpulkan bahwa kitab tafsir ini merupakan kategori tafsir bil ra'i. Salah satu ulama yang kemudian mengemukakan pendapat bahwa kitab tafsir ini bil ra'i adalah Imam Az-Zahabi. Ya, Husain Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsir wal Mufassirun. Jadi makalah kalau tidak mau terlalu pusing untuk mengambil sumber rujukan, ya, bisa juga mengambil kesimpulan itu dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun ya, karya Imam Az-Zahabi. Di situ beliau sudah memastikan gitu ya, mentabitkan bahwa kitab ini digolongkan ya, bahkan masuk dalam ahammu kutubit tafsir bil ra'i al-jaiz ya. Salah satu kitab tafsir bil ra'i yang diperbolehkan. Kalau kemarin kan ada Zamakhsyari ya. Zamakhsyari itu tidak digolongkan sebagai bil ra'i yang jaiz. Ya, kenapa? Karena banyak kecondongan hawa nafsu, kecondongan asabiyahnya terhadap madhab Mu'tazilahnya Imam Az-Zamakhsyari. Tapi kalau Abu Hayyan ini selamat dari banyak penyelewengan atau penafsiran yang kemudian hanya mengedepankan ego untuk memenangkan kelompoknya saja. Ya, oke, baik. Metode penulisannya. Nah, kalau melihat metode penulisan atau metode penafsiran, boleh makalah menggunakan bahasa metode penafsiran. Ya, atau manhaj yang digunakan oleh Abu Hayyan dalam tafsirnya adalah menggunakan manhaj at-tahlili atau metode analitis. Nah, itu ya. Nama lain dari tahlili itu adalah metode analisis. Karena karena beliau menafsirkannya ayat demi ayat sesuai dengan susunan mazhab, sesuai dengan susunan mushaf, dan tambahkan lagi. Di sini perlu ditambahkan ya makalah ya. Dan teman-teman yang lainnya. Ketika kalian membahas tentang metode penafsiran seorang ulama dalam kitab tafsirnya, kalian itu perlu merujuk lagi, buka lagi tentang materi metode penafsiran dulu kita ya. Yang semester berapa ya? Semester 3 kayaknya teman-teman ya. Apa itu metode tahlil? Oke, membahas dari awal ayat sampai dari awal Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Tapi apa yang dibahas dalam kitab tafsirnya? Ya, karena metode ijmali itu juga membahas ayat sesuai dengan tertib mushafi. Tapi pembahasannya, isinya, kontennya, ijmali itu isinya sifatnya global, adapun tahlili itu sifatnya lebih terperinci atau analisis. Di sini makalah menjelaskan bahwa Abu Hayyan ya kemudian menggunakan metode tahlili karena beliau mengupas seluruh aspek-aspek penafsiran
ya, aspek-aspek keilmuan yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam mengungkap tafsirnya. Misalnya beliau mengukakan aspek bahasa atau mengungkap makna-makna dari kosakatanya, atau beliau banyak mengupas tentang susunan katanya, atau beliau banyak mengupas tentang perubahan katanya, istiqaqnya, ya, derivasinya dan sebagainya. Atau beliau juga banyak membahas tentang i'rab kalimat, ya, juga membahas tentang aspek balaghinya, ya, atau asbabun nuzulnya, apakah beliau bahas atau tidak, gitu ya. Kemudian dari aspek-aspek yang lain yang kemudian dibutuhkan, qiraatnya apakah beliau bahas atau tidak, ya, itu yang perlu kalian kemukakan ketika mengungkapkan metode penafsirannya untuk menguatkan alasan kalian, ya. Baik, sumber penafsirannya. Oke, ini kitab-kitab referensinya bidang tafsir. Makalah di sini menampilkan, ya. Oke, sudah baik, cuma penulisannya saja diperbaiki. Oke, corak penafsiran. Oke, pendekatan atau corak penafsiran yang dilakukan oleh Abu Hayyan itu banyak mengungkapkan aspek kebahasaan, yaitu nahwu, mengingat beliau orang yang sangat ahli dalam bidang nahwu, ya. Beliau berguru kepada Imam An-Nuhas, salah satu ahli nahwu, ya, pada masanya. Masalah fikih juga, ya, tapi yang lebih dominan di sini masalah bahasa, ya. Masalah bahasanya, yang mana beliau juga mengungkapkan dalam mukaddimahnya bahwa hal atau salah satu yang menjadi rujukan dalam penafsirannya itu adalah Az-Zamakhsyari, kitab tafsir Al-Kasyaf, itu karena beliau mengakui dalam kitab tafsir Al-Kasyaf atau tafsir Az-Zamakhsyari banyak sekali memuat tentang mutiara-mutiara kebahasaan. Ya, oleh karenanya beliau menjadikan Al-Kasyaf itu menjadi satu rujukan utama dalam kitab tafsirnya. Ya, di samping kita melihat penyelewengan atau banyak hal-hal yang kemudian tidak layak, ya, berada dalam sebuah kitab tafsir dalam Al-Kasyaf, ya, tapi beliau melihat kandungan kebahasaan atau lughahnya itu sangat luar biasa. Ya, oleh karenanya agak mirip, gitu ya, agak mirip antara Al-Kasyaf antara Bahrul Muhit dengan Al-Kasyaf dari sisi kebahasaannya. Pun dari kitab Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Athiyah, ya, yang di dalamnya juga para ulama mengkategorikan kitabnya Ibnu Athiyah Al-Muharrar Al-Wajiz ini sebagai kitab dengan coraknya adabi. Adabi itu artinya corak sastra, gitu. Artinya kan apa? Artinya memang yang ingin beliau gali, yang ingin beliau rujuk itu kebanyakan kitab-kitab tafsir yang coraknya misal tentang sastra, tentang bahasa. Ya, oleh karenanya corak penafsiran Abu Hayyan pun ya bisa dikategorikan dengan corak bahasa. Ya. Hal yang kedua, betul ya, pemakalah di sini yang kaya dalam kitab tafsir beliau itu pembahasannya, salah satunya adalah kaya akan pembahasan tentang qiraatnya. Ya, teman-teman. Makanya salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bu Romlah, ya, Bu Romlah Widayati, murid kita, beliau itu melakukan sebuah penelitian tentang qiraat dalam kitab tafsirnya Abu Hayyan. Ya, karena beliau itu seorang ulama ahli qiraat, punya karya tentang qiraat dan sangat mendalami qiraat, pun dalam kitab tafsirnya qiraatnya sangat banyak. Gitu ya. Juga di sini beliau banyak mengungkapkan masalah-masalah fikih, ya. Makalah mengungkapkan, ya. Di sini pemakalah mungkin kalau untuk corak penafsiran saya kira boleh ditulis di sini aspek qiraatnya, ya, aspek qiraat dalam dalam Bahrul Muhit, bukan pendekatan qiraat, ya, bukan pendekatan, diganti dengan aspek qiraat. Atau di sini yang kedua aspek fikih, aspek hukum atau aspek pembahasan fikih dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Gitu ya. Baik. Oke, karakteristik tafsirnya.
Oke, pemakalah di sini juga sudah membahas karakteristik tafsirnya. Banyak menyebutkan aspek i'rab, ya betul. Banyak menukil pendapat-pendapat mufassir lain, betul. Bersikap keras terhadap kisah Israiliyat yang berisi kebatilan, ya. Menilai sistematika penulisannya, oke. Aliran kalamnya, beliau itu aliran aliran kalamnya apa? Mazhabnya dalam kalam atau akidahnya apa? Apakah beliau seorang salafi atau seorang ahlus sunnah wal jamaah? Gimana makalah? Beliau seorang salafi atau seorang ikhwani atau seorang ahlus sunnah wal jamaah? Gimana? Gimana pemakalah? Aliran kalamnya beliau apa? Gimana? Pemakalah? Aliran kalam beliau apa? Apa saja? Pemakalah? Gimana? Aliran kalam beliau apa? Ahlus sunnah atau salafi atau wahabi atau mu'tazilah atau qadiriyah? Mana pemakalahnya? Ya, beliau ya menganut paham ahlus sunnah wal jamaah ya, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi berbeda sekali ya dengan Az-Zamakhsyari yang benar memang beliau dengan secara jelas terang-terangan mengaku bahwa beliau seorang Mu'tazilah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Di sini saya akan hanya melengkapi sedikit ya dari penjelasan teman-teman sekalian. Mengenai kitab tafsir daripada Al-Bahrul Muhit ini ya. Jadi Abu Hayyan ini adalah seorang ulama yang betul-betul ya sangat jid wal ijtihad ya. Sangat giat sekali menuntut ilmu ya. Beliau itu lahir, kalau kita melihat tadi dari pembahasan pemakalah ya, bahwa beliau itu lahir dari wilayah yang sedang peralihan dari kekuasaan Islam ya menuju pada kekuasaan Kristen ya, dari wilayah Granada ya, Andalusia. Abu Hayyan al-Andalus artinya beliau dari Andalus, sama seperti Imam Qurtubi. Kalau Qurtubi itu asalnya dari Granada, bagian dari Spanyol juga, tapi kalau Abu Hayyan ini asalnya daripada Granada ya, Granada, Gormatoh ya. Jadi pada masa beliau itu wilayah Granada menjadi salah satu wilayah yang kemudian mempertahankan keislamannya gitu ya. Di mana seluruh wilayah di Spanyol ya pada masa itu hampir seluruhnya sudah direbut oleh Raja Alfonso yang ke-7 ya. Sudah kemudian tersebar paham-paham Kristen, karena memang salah satu misi Raja Alfonso ya pada masa itu adalah menyebarkan Kristen ya, kristenisasi secara besar-besaran. Maka beliau dalam misinya itu membawa salib sebagai sebuah petunjuk atau pengingat ya bahwa memang salah satu misi beliau adalah untuk menyebarkan paham Kristen. Ya, sehingga yang tadinya Spanyol itu adalah wilayah kekuasaan Islam ya, maka kita lihat banyak Alhambra ya, penginapan seperti Alhambra,
kemudian di Cordoba, di Granada, dan beberapa wilayah itu saat ini hanya menjadi peninggalan sejarah saja, bangunan-bangunan yang tidak ada di dalamnya sebuah geliat keilmuan keislaman. Semuanya sudah berubah ya menjadi sangat barat banget gitu ya, udah kebarat-baratan, jauh dari nilai-nilai ketimuran gitu ya. Oleh karena beliau hidup dalam masa peralihan itu gitu ya, kemudian mendapatkan banyak tekanan di wilayahnya, dan karena sekitarnya pada masa itu sudah tidak menjadi iklim keilmuan yang baik ya untuk menunjang motivasi ya untuk menunjang keinginan yang menuntut ilmu agama yang lebih dalam lagi ya, karena beliau itu sangat ingin memperdalam ilmu-ilmu yang lain ya, sehingga akhirnya beliau meninggalkan kota Spanyol ya, kemudian beralih ke wilayah Afrika ya, dari Spanyol kemudian beliau beralih ke wilayah Afrika, kemudian dari Afrika beliau akhirnya ya menjatuhkan atau melabuhkan pilihan yang terakhirnya untuk mendalami ilmu-ilmu yang lain, berguru kepada para ulama ya, baik itu dalam bidang bahasa ya maupun dalam bidang hadis ya, dalam bidang nahwu, dalam bidang qiraat dan sebagainya, juga dalam bidang fikih, itu ke Mesir. Akhirnya di Mesir. Sampai akhir hayatnya dikatakan beliau itu akhirnya meninggal di Mesir. Gitu ya. Nah, oleh karena para ulama itu melihat beliau adalah latar belakangnya dari negeri Spanyol, maka ada ulama yang kemudian menyimpulkan bahwa Abu Hayyan ini mazhabnya secara fikih mazhab Maliki. Seperti halnya Al-Qurtubi. Gitu ya. Itu pendapat ulama. Ya, menyimpulkan dari melihat latar belakang sosialnya. Ya, sosiohistorisnya, melihat tempat wilayah tinggalnya, maka menyimpulkan Abu Hayyan ini mazhabnya Malikiyah. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa beliau itu mazhab Syafi'iyah. Ya. Ini bukan melalui pernyataan beliau, tapi melalui apa? Melalui pengamatan. Kenapa mazhab Syafi'iyah? Karena beliau waktu itu tinggalnya di Mesir. Sementara Mesir pada masa itu sudah menganut mazhabnya Syafi'iyah. Tapi yang paling kuat ya kabarnya adalah beliau mazhabnya Zahiriyah. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa beliau itu Zahiri kemudian pindah ke Syafi'i karena beliau tinggal di Mesir. Ada yang mengatakan beliau itu Syafi'i kemudian pindah ke Zahiri. Ya. Salah satunya adalah pendapat dari Abu Ja'far ya, salah seorang muridnya kabarnya. Abu Hayyan sendiri yang kemudian menyatakan bahwa beliau itu mazhabnya Zahiriyah. Gitu ya. Tapi pendapat ya seluruh pendapat ulama itu saya rasa tidak terlalu berpengaruh ya, karena beliau tidak terlalu fanatik terhadap mazhabnya sendiri. Ya. Baik, itu melihat dari latar belakang sosiohistorisnya. Baik. Kemudian kita lihat ya dari kitab tafsirnya. Kita lihat di sini. Dalam kitab tafsir Al-Mufassirun karya Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi menggolongkan kitab tafsir ini sebagai kitab tafsir bir-ra'yi al-jaiz. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Baik. Di sini kita lihat ya, beliau menggolongkannya sebagai ahammu kutubit tafsir bir-ra'yi al-jaiz. Ya, Al-Bahrul Muhit bi Abi Hayyan. Kitabnya Al-Bahru Al-Muhit. Gitu ya, Al-Bahru Al-Muhit. Kita lihat di sini beliau menuturkan bahwa Abu Hayyan mendapat julukan sebagai Atsiruddin. Ya, jadi para ulama itu pada zaman-zaman dahulu gitu ya, pada zaman-zaman klasik itu banyak mendapatkan julukan Atsiruddin, Nasiruddin, gitu ya, Ruknuddin dan sebagainya. Ya, Atsiruddin seorang yang sangat berpengaruh dalam agama. Nah, dilihat di sini, maka rahimahullah mulim membeli qiraat, orang yang sangat menguasai qiraat ya, kemudian menghafal Quran,
ya, Al-Qur'an al-Khatib, ya. Kemudian beliau ini di sini jelaskan bahwa sami al-katsir minal ulama bil bilad Andalus. Beliau banyak berguru kepada para ulama di wilayah Andalus dan Afrika, ya. Kemudian Qadimal Iskandariyah, ya, beliau pada akhirnya datang ke Iskandariyah atau Alexandria di Mesir, ya, dan kemudian berguru qiraat di sana oleh Ali Abdul Nasir, ya, Al-Mariyuti. Ini guru-guru beliau ketika semasa beliau menuntut ilmu di Mesir, ya, dan kemudian menghabiskan waktunya, menghabiskan akhir hayatnya di Mesir, ya. Jadi kita lihat betapa para ulama itu rela untuk menempuh, ya, perjalanan begitu jauh, ya, untuk mengambil ilmu daripada ulama-ulama yang lainnya, gitu ya. Oleh karenanya kalian zaman sekarang, ya, kemudahan sudah banyak kalian bisa dapatkan, gitu ya, dari Abra Zoom, ya, melalui Zoom bisa dapat, ya, dari YouTube juga bisa berguru sekarang secara online banyak, ya, maka jangan sampai kalian sia-siakan, ya, kesempatan untuk banyak berguru dengan banyak para ulama-ulama kita yang masih hidup, ya. Selagi mereka masih hidup, maka terus gali ilmu-ilmu, ya. Jangan habiskan waktu muda kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik. Ya, di antaranya pokoknya beliau itu banyak sekali akhadha katsir anhul ilm, ya, banyak mengambil ilmu dari ulama-ulama yang tadi disebutkan, ya. Baik. Di sini kemudian Imam Az-Zahabi, ya, menuturkan sedikit, ya. Ya, beliau menuturkan bahwa karyanya Abu Hayyan ini sangat banyak, ya, tapi yang paling monumental adalah kitab tafsir Bahrul Muhit ini, ya. Tafsir Bahrul Muhit alladzi nahnu bisadrihi al-an wa gharibul Qur'an fi mujallad wahid. Ya, ini kitab-kitab beliau, ya, semuanya. Baik. Yang pertama kita lihat apa saja yang terdapat dalam kitab tafsirnya, ya. Yang pertama itu terdapat tentang al-i'rab. Ya, beliau menuturkan wujuhul i'rab al-alfaz al-Qur'an, gitu ya. Kemudian bidang-bidang nahwu yang lainnya, ya, beliau paparkan di dalamnya, ya. Qad aksar min masailin nahwi fi kitabi. Banyak sekali, ya, Abu Hayyan itu menuturkan tentang masalah-masalah nahwu dalam kitab tafsirnya, dan khilaf bainan nahwiyin. Ya, beliau juga banyak menuturkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli nahwu. Ya, itu yang pertama, ahli tentang nahwunya, ya. Kemudian apalagi yang kita dapatkan dari kitab tersebut? Fanarahu yatakallam 'anil ma'ani al-lughawiyyah al-mufradat. Beliau menuturkan mufradatnya. Yang pertama kali beliau lakukan ketika menafsirkan. Wa yadhkur asbaban nuzul. Beliau juga menyebutkan asbabun nuzul dalam kitab tafsirnya. Nah, ini kalau kalian mengungkapkan tentang metode penafsiran, itu kenapa disebut tahlili? Nah, itu karena aspek-aspek penafsiran itu dibahas dengan sangat gamblang, ya. Nah, ini bisa masuk dalam bahasan sistematika penulisan. Ketika kalian menuliskan sistematika penulisan dan membahas satu persatu, misalnya memuat kosakata bahasa, gitu ya, atau menyebutkan asbabun nuzul nomor 2. Kalau bisa dikasih nomor, kemudian dikasih contohnya. Contoh sistematika penulisan misalnya menambahkan kosakatanya, menyebutkan kosakata. Yang kedua menyebutkan asbabun nuzul. Wa nasikh mansukh, menyebutkan nasikh mansukhnya. Itu dijelaskan. Kalian cari dalam kitab tafsirnya. Contohnya apa yang ada nasikh mansukhnya? Ya. Wal qiraat al-waridah ma'a taujihiha. Dan qiraat yang terdapat dalam kitab tafsirnya dengan disertai taujih. Taujih itu artinya penafsiran qiraatnya. Kenapa qiraat itu dibaca begini? Alasannya kenapa, maknanya apa. Nah, itu bisa juga kalian kalau bikin sebuah profil tentang sebuah kitab, nah itu dijelaskan, ya, seperti yang kemarin saya jelaskan di pemakalan yang sebelumnya, ya, ketika menjelaskan tentang sistematika penafsiran, itu menyebutkan pointer-pointernya disertai dengan contoh-contohnya. Jadi jangan hanya menyebutkan misalnya menyebutkan asbabun nuzul, ya, memberikan penjelasan tentang kosakata, nggak begitu. Dibikin pointer, dikasih contohnya dalam pembahasan sistematika penulisan, ya, gitu ya.
Kemudian la yuhmilul ahkam al-fiqhiyah. Ya, beliau juga tidak melewatkan pembahasan tentang fikih. Pembahasan tentang hukum juga beliau bahas dengan sangat gamblang. Ya. Baik, itu di seputar hal-hal yang terdapat dalam kitab tafsirnya, ya. Jadi tentang nasikh, mansukh, qiraat, nahwu, fikih dan sebagainya itu semuanya ada. Ya. Kemudian yang lainnya kita lihat di sini. Di sini dengan gamblang ya, beliau mengabarkan bahwa inna Aba Hayyan yanqul fi tafsiri katsiran min tafsir Zamakhsyari. Beliau banyak mengambil tafsir dari Zamakhsyari. Kemudian tafsir Ibnu Atiyah dalam bidang nahwu, bahasa dan sebagainya, gitu ya. Baik. Itu yang berkaitan dengan tafsir Al-Bahrul Muhit. Lalu kita lihat di sini langsung dalam kitabnya, ya, bagaimana bentuk fisik kitabnya. Kita identifikasi di sini contohnya langsung dalam kitabnya. Ya. Di sini dalam kitabnya juga dijelaskan ada manhaj tafsirnya. Ya. Di sini muhakkiknya itu menjelaskan latar belakang penulisan dan kenapa dinamakan Al-Bahrul Muhit. Ya, kenapa beliau memberikan nama Al-Bahrul Muhit? Ya, karena memang mengharapkan dari kitab tafsirnya itu bisa memberikan seluruh ya yang diinginkan dalam sebuah penafsiran yang mana belum dituturkan oleh para ulama yang sebelumnya. Itu di antaranya. Ya. Baik. Kemudian ya. Nah, di sini yang pertama ya dalam kitabnya yang menjadi tulisan Abu Hayyan, beliau memberikan judul Khutbatul Katib ya, pembuka dari penulisnya. Nah, beliau menuliskan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Beliau menyebutkan alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian ini masih penjelasan ya tentang sistematika kitabnya, metode kitabnya ya. Memang selayaknya begitu kalau kalian menulis sebuah karya ya, kalian menjelaskan dulu bagaimana sistematika yang akan kalian tempuh atau yang digunakan dalam kitab tafsir atau kitab kalian. Baik. Panjang sekali ya. Yang pertama di sini beliau melihat tafsir an-nadhr fi kitabillah. An-nadhr fi tafsir kitabillah yakun min al-wajhul awal ilmu lughah. Jadi ilmu yang pertama kali sangat dibutuhkan dalam tafsir adalah ilmu lughah, ya, ilmu bahasa. Ya. Kemudian hal-hal yang lainnya misalnya ta'yin mubham yang menjelaskan hal-hal yang masih mubham ya, atau menjelaskan tentang lafal ya, kemudian tarkib, susunan katanya, yang mana yang baik, yang mana yang fasih dan sebagainya. Ya, ma'rifatul ijmal ya, mengetahui hal-hal yang masih sifatnya ijmal dan sebagainya. Kemudian kita lihat bagaimana ketika masuk dalam ayatnya. Di sini beliau menyebutkan langsung ya ayat dan kemudian tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'ul jar ta'til ma'anin, apa itu makna ba, al-saq, isti'anah, qasam dan sebagainya. Ya, beliau menjelaskan ya dari sisi kosakatanya dulu, apa artinya ba itu ya, dijelaskan makna ba dari berbagai macam bahasa. Makna ba itu kan banyak ya. Kemudian ya beliau menjelaskan di sini penjelasan atau syahidnya dari ilmu nahwu ya, ilmu nahwu dan ilmu-ilmu yang lain, kebahasaan yang lain. Baik, itu yang masih Al-Fatihah. Ya. Nih, misalnya Ar-Rahim, apa itu Ar-Rahim? Fa'il ya, dari asal kata fa'il. Beliau menjelaskan asal katanya. Istiqaq atau derivasinya dari mana? Dari asal katanya dari fa'il. Ya. Bahwa ahadul amtsatul khamsah wa hiya. Beliau ini menjelaskan nih
sorofnya juga dijelaskan oleh beliau. Ya, kemudian beliau menjelaskan qala Ali, menjelaskan atau menuturkan pendapat daripada ulama-ulama yang lainnya dari kalangan sahabat tabi'in. Ya. Nah, di sini ketika menjelaskan, beliau menjelaskan dengan sangat gamblang, Ar-Rahman sifatullah ya indal jamaah wa dhahabal a'lam. Ya, apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa in kana mushtaqan min ar-rahmah, ya, meskipun diambil dari kata rahmah, lakinnahu laysa min manzilatir rahim. Ya, dia menjelaskan bahwa rahmah rahman tidak sama dengan rahim. Gitu ya. Itu diantaranya. Nah, ini kalau masuk dalam surah Al-Baqarah, ya, seperti ini penafsiran beliau. Ya. Atau misalnya kita lihat dari ayat-ayat yang lainnya. Lihat dari segi hukum ya. Dari segi hukum. Misalnya ketika ayat tentang wudhu, ya, ini supaya kalian gampang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Nah, ini dia ketika mengungkapkan tentang masalah hukum di sini. Ya. Memang untuk dibaca untuk bagi kalangan pemula nggak terlalu mudah ya, tapi bagi orang yang sudah mendalami tafsir kemudian bahasa Arab, ya saya kira ini cukup bisa dijadikan rujukan, ya, meskipun sangat sulit ya. Misalnya beliau mengungkapkan makna ghusl. Kalau ghusl fil lughah, apa itu ghusl fil lughah? Ya, menjelaskan dengan prinsip. Bedanya ghusl sama masah. Kalau ghusl itu isradul ma' ilal mawsul. Ya, ma'a imrari syai'in, yang menyampaikan air itu kepada anggota tubuh yang dicuci. Ya, ma'a imrari syai'in alaihi, dengan adanya sesuatu air yang jalan di bagian tersebut. Itu misalnya, ya. Baik. Memang beliau tidak terlalu banyak berkecimpung atau membahas masalah fikih itu dari perbedaan pendapat para ulama ya. Jadi membahasnya ya hanya yang memang dibutuhkan saja pembahasannya. Ya. Tidak terlalu menjelimet membahas tentang perbedaan pendapat para ulama. Ya, di sini misalnya salah satunya yang berkaitan dengan memakan sesuatu yang thayyib. Nah, di sini beliau mengungkapkan salah satu pendapat dari Syafi'i. Wa yaqawi qaula Syafi'i. Ya, di sini beliau mengambil pendapatnya daripada Imam Syafi'i. Gitu ya. Kemudian di sini kita lihat beliau mengambil pendapat dari Imam Zamakhsyari ya tentang makna sab'a. Ya. Oke, teman-teman, saya kira itu. Nah, di sini sedikit ya. Madhab Ahmad wa jamaah min ahli dhahir. Nah, di sini ketika mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah makanan ya, makanan yang thayyib, kalian mengakhirkan thayyibat dan sebagainya. Di sini beliau mengungkapkan madhab jumhur atau mengungkapkan madhab pendapat dari madhab Imam Ahmad dan madhab Zahiriyah. La yajuzu akla saydihi li'annahu ma'murun biqatlihi. Ya, bagaimana hukumnya kita makan daripada buruannya ahli kitab gitu ya. Tadi sini beliau memaparkan pendapatnya agak lebih dalam seperti pendapatnya Abu Hanifah juga beliau paparkan di sini. Ya, jadi beliau terlihat ya bahwa sangat menguasai juga dalam bidang fikih ya. Pendapat latar belakang keilmuan yang beliau kuasai, hadis, fikih, qiraat dan sebagainya. Bahasa juga ya. Baik. Saya kira itu ya untuk pembahasan tentang tafsir Abu Hayyan ya teman-teman makalah. Nanti perbaiki makalahnya yang tadi beberapa hal yang harus kalian perbaiki yang saya berikan notis di situ ya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab semua? Sudah, Ibu. Sudah. Ada yang belum terjawab dengan sempurna? Sudah ya? Minggu depan pembahasannya tentang apa?
Minggu depan? Minggu depan tentang tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi. Baik. Tafsir Ruhul Ma'ani ya, ini tafsir yang agak sufistik ya. Kalau yang ini masih yang kebahasaan, kalau Ruhul Ma'ani insya Allah kita akan bahasnya dengan nuansa yang agak sufistik. Baik, ya itu insya Allah untuk hari ini. Kalau masih ada yang ingin tanyakan silahkan. Boleh jawab juga ke saya, cukup saya kira. Sudah lewat waktunya ya. Cukup ya teman-teman ya. Ibu, apa masih boleh bertanya, Bu? Ya, boleh silakan. Saya punya beberapa pertanyaan, Ibu. Yang pertama itu dari segi mazhab fikihnya tadi kan Bu ada 3. Tapi kalau beliau ketika menafsirkan ayat-ayat tentang hukum itu condong ke mazhab yang mana ya, Ibu? Yang kedua itu pasti ya. Yang pasti kalau Malikiyah tidak. Jadi pendapat yang mengungkapkan bahwa beliau itu bermazhab Malikiyah tidak terlihat dalam penafsirannya. Yang terlihat ya dari beberapa yang tadi kita baca saja gitu ya. Beliau dari sisi penafsiran ya, tidak karena tidak fanatik terhadap salah satu mazhab yang beliau anut gitu ya, maka dari sisi penafsiran yang tadi gitu ya, yang beberapa hukum-hukum yang sudah dibahas ya, beliau sebenarnya bersifat netral saja, netral. Artinya ketika mengungkapkan pendapat fikihnya, beliau berusaha untuk objektif, membahas pendapatnya tadi ya, membahas pendapatnya jumhur ulama, bagaimana membahas pendapatnya Abu Hanifah, bagaimana ya. Hanya saja beliau itu memang banyak menggali pendapat daripada Zahiriyah. Gitu ya. Banyak menggali pendapat Zahiriyah. Bukan artinya membenarkan ya, bukan membenarkan seperti halnya misalnya ulama yang fanatik terhadap mazhabnya, tidak. Beliau hanya menggali pendapat Zahiriyah, beliau masukkan dalam penafsirannya, hanya saja beliau tidak mengatakan bahwa wahada qaulun sahih, tidak. Ya, nah, oleh karenanya melihat sisi objektif dalam penafsirannya itu, ya para ulama kemudian menggolongkan kitab tafsir ini jaiz, gitu ya, karena masih sangat objektif, ya. Tapi kalau kita misalnya ingin memutuskan, gitu ya, atau ingin menyimpulkan, ya dari beberapa hal yang sudah kita dapatkan tentang mazhab fikihnya daripada Abu Hayyan, ya. Kira-kira apakah beliau itu bermazhab Syafi'iyah atau Zahiriyah, gitu ya. Maka kalau dari ya bacaan dari hal-hal yang kita telah atau yang saya baca, gitu ya, beliau yang sangat sorihnya, gitu ya. Sorihnya itu beliau mengatakan beliau bermazhab Zahiriyah. Ya, beliau bermazhab Zahiriyah sebagaimana yang dikatakan oleh muridnya itu. Itu yang bisa dipastikan. Tapi kita tetap enggak tahu apakah setelah sampainya di Mesir, ya beliau kemudian ada perpindahan mazhab ke Syafi'iyahnya itu betul atau tidak, ya. Tetapi banyak para ulama yang kemudian mengamati bahwa mazhab beliau itu mazhab yang Syafi'iyah. Ya. Seperti itu. Baik, Ibu. Pertanyaan yang kedua, Bu, terakhir. Ini Bu tadi Al-Bahrul Muhit tadi sekilas saya baca Bu di ini di share screen-nya Ibu ini. Tadi Al-Bahrul fil Ma'ani Al-Muhit fi apa tadi? Itu Al-Muhitnya itu di pembahasan ro'yunya Abu Hayyan ya Ibu? Atau dari segi fikih atau qiraatnya? Dari Bahrul Ma'aninya. Dari bagian mana maksudnya? Kitab yang penamaannya. Ya, Ibu. Itu ya kitab tafsirnya. Kalau kitab qiraatnya ada satu kitabnya ya. Satu kitab qiraatnya beliau tuh ada. Apa ya namanya? Saya lupa. Nama kitabnya. Tapi kalau Al-Bahrul Ma'ani, Al-Bahrul Muhit itu ya apa namanya begitu luas penafsirannya, yaitu dalam penafsiran tafsirnya gitu ya, bukan qiraatnya. Ya, penafsiran maknanya. Maksudnya begitu ya? Iya, Ibu. Syarifah.
Ya, Iya, Ibu. maksudnya saya bertanya Bahrul Ma'ani itu maksudnya apa gitu ya? Tadi sekilas pas Ibu scroll gitu, saya lihat penamaan kitabnya Al-Bahr, dinamakan di Al-Bahrul Muhit itu karena Al-Bahru fil Ma'ani Al-Muhit fi apa tadi ya? Al-Mahdab Iya, gitu. betul. Ya, itu sebab penamaan penafsiran secara umumnya ya. Tadi kenapa dinamakan Al-Bahr fil Ma'ani? Itu maksudnya adalah bahwa kitab tafsirnya Abu Hayyan ini sangat luas ya dalam menafsirkan ayat-ayatnya, dalam menafsirkan kata-kata perkatanya, menafsirkan makna yang kemudian dimaksud dalam ayat itu. Bukan dalam bidang qiraatnya saja. Ya. Itu. Kenapa kemudian beliau menamakan Al-Bahrul Muhit? Ya, tapi sisi qiraatnya itu di antara kitab tafsir yang lain itu sangat luas juga sisi qiraatnya. Kalau kalian ingin lihat itu, ya. Baik Ibu, jelas. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang lainnya? Kan? Cukup? Ini kalian dari sekarang udah mulai cari-cari judul skripsi ya, supaya nanti di akhir nggak pusing. Ya, mumpung masih semester 4. Ya, sudah siap-siap loh, betul ya? Saya betul. Kalau udah di semester 7 itu udah kalian itu udah nggak konsentrasi, akhirnya malah nanti milih judulnya yang asal-asalan gitu. Sekarang ya, kalian siapkan kira-kira apa yang jadi penelitian kalian gitu. Tafsirnya apa, misalnya itu pembahasan tentang apa, atau dalam bidang ilmu apa, dalam bidang ilmu Qur'annya. Ya, oke deh teman-teman sekalian ya. Terima kasih semuanya atas perhatian waktunya. Mohon maaf banyak sekali kesalahan teknis dan sebagainya. Ya, ini juga saya masih pakai dua media ya, agak kurang bagus sebetulnya. Mudah-mudahan ya apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, ya, kemudian apa yang saya tambahkan sedikit, ya itu masih kurang, sehingga kalian bisa menggali lebih lagi, mencari lebih lagi, atau bahkan menjadikan tafsir ini sebagai salah satu penelitian kalian ya, penelitian kalian. Baik teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Ya, mohon maaf sekali lagi. Bertemu pekan depan dalam keadaan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.